Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa dan harapan saya di awal pekan ini kita tetap semangat ya, dan terus percaya kepada Tuhan yang Maha Baik yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, juga memberi hikmat untuk kita dapat melakukan segala pekerjaan baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari baru di dalam kehidupan kami hari ini. Kami percaya di dalam hari-hari hidup kami Engkau selalu menyertai. Dan hari ini pun kami percaya penyertaan-Mu akan selalu menemani kehidupan kami. Di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap perjalanan kehidupan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami mau dituntun oleh Tuhan di dalam firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima dan mengerti setiap firman-Mu dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 24 April 2023 tertulis di dalam kitab Galatia 4 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dibaheni dang behato banho tung anak do. Alai molo anak laos panean doho marhite sian debata. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika orang tua membawa anak-anaknya untuk menerima baptisan kudus, ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada orang tua untuk mereka jawab dengan sungguh-sungguh dan dengan harapan mereka harus melakukannya. Dua di antara pertanyaan itu demikian. Apakah saudara bersedia membimbing anak-anak saudara ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Mereka akan menjawab, ya saya bersedia. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah saudara bersedia menyuruh anak saudara ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Mereka akan menjawab, ya saya bersedia. Dari pertanyaan ini sangat jelaslah bahwasanya tugas untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk tetap melakukan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan setia menjadi jemaat yang bertumbuh di tengah-tengah gereja adalah tugas orang tua terhadap anak-anaknya. Setelah mereka bertumbuh semakin dewasa, mereka akan belajar sendiri tentang firman Tuhan di tengah-tengah gereja di dalam katekisasi CD. Dan kurang lebih 1 tahun mereka belajar, mereka pun boleh menyaksikan imannya dan sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai keselamatan hidupnya dan menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masyarakat Romawi seorang anak yang beranjak dewasa atau akil balik, dia akan menggantikan jubah anak-anaknya dengan jubah orang dewasa. Hal ini menandakan bahwa dia sekarang adalah orang dewasa yang memiliki hak dan tanggung jawab penuh. Demikianlah di tengah-tengah jemaat kita pada saat ini.
Orang-orang yang telah beranjak dewasa, yang telah belajar firman Tuhan, yang telah menyaksikan iman, dia memiliki hak dan tanggung jawab penuh di dalam kehidupannya maupun di tengah-tengah jemaat gereja. Seseorang yang telah dewasa di dalam iman, dia akan menanggalkan jubah lamanya, yaitu jubah yang taat dan tunduk terhadap hukum Taurat, dan menggantikannya dengan jubah baru, yaitu jubah kebenaran yang hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menyebutkan bahwasanya jemaat Galatia ini masih hidup di dalam kebodohan rohani. Mereka masih memakai jubah-jubah lama, jubah hukum Taurat. Itulah sebabnya kedatangan Yesus Kristus harus mengubah kehidupan mereka. Mereka harus mengubah pola hidup lama, pemikiran lama, mengganti jubah lama dengan jubah yang baru, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kedatangan Kristus, setiap orang berusaha mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Orang Yahudi misalnya, meskipun mereka tahu mereka merupakan anak perjanjian, tetapi tampaknya tidak ada bedanya mereka dengan hamba, karena mereka masih hidup dalam perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Sedangkan orang-orang Galatia sendiri hidup dengan memperhambakan diri pada roh-roh dunia yang lemah. Mereka memelihara atau merayakan hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu lain supaya mereka beroleh keselamatan di dalam hidupnya. Padahal keselamatan yang sesungguhnya bukanlah dari situ, tetapi dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang datang menebus dosa-dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah kita menjalani kehidupan? Apakah yang dapat kita andalkan agar kita beroleh keselamatan? Ketika Yesus Kristus belum datang untuk menebus dosa-dosa kita hidup di dalam perhambaan dosa. Kita hidup menurut keinginan daging, menuruti hasrat dunia yang menyesatkan. Setelah Yesus datang menggantikan kita di kayu salib dan membangkitkan kita menjadi anak-anak terang, anak-anak keselamatan, maka kita telah dipulihkan. Kita telah dilahirkan kembali sebagai anak-anak Tuhan. Itulah renungan kita pada hari ini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah anak-anak kebenaran. Dan dilanjutkan lagi dalam renungan ini. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Tentu, anak akan mewarisi kerajaan Allahnya, bukan? Anak akan mewarisi kekayaan bapaknya. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur kedatangan Yesus Kristus memulihkan kita, sehingga kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Oleh karena kita sebagai anak-anak Allah, maka marilah kita menyenangkan hati Bapa dengan di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan di dalam takut akan Dia. Takut akan Dia berarti kita melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kamu adalah anak yang adalah ahli waris di dalam kerajaan Allah. Kiranya warisan kekal itu tetap menjadi bagian kita sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menghibur hati kami. Engkau telah mengubah kami dari seorang hamba menjadi anak-Mu. Engkau telah memulihkan kami dari orang berdosa menjadi anak-anak kebenaran-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau tetap menggenggam kehidupan kami, sehingga kami selalu setia di dalam menjalaninya. Berkati kami hari ini. Mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.